Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Alamsyah Saragih sebagai ombudsman bidang ekonomi. Gimana melihat proses ini ombudsman? Langsung aja, Pak. Ya, baik Bang Karni, akhirnya diminta juga nih ombudsman. Dan saya bersyukur sudah agak tengah malam dan tidak banyak penonton supaya nggak saya menambah kegaduhan pula nanti gitu ya. Nah, pertama ombudsman itu sebetulnya sedang melakukan satu kajian sistemik Bang Karni tentang pangan. Satu yang kami amati sebetulnya adalah beras berjalan sudah 1 tahun dan kami mulai juga melihat di lini produksinya, produksi kita memang bermasalah. Dari struktur biaya itu yang terbesar itu adalah sewa lahan dan tenaga kerja. Jadi kalau kita ngomong 65% data BPS. Kalau pakai data IRI, itu bahkan sewa lahan itu sampai 42%, tapi mereka ambil sampel di Jawa Barat. Artinya apa? Memang di daerah tertentu harga lahan tinggi. 65%, jadi 35% cuma yang akan masuk ke petani-petani kita. Yang lahannya kecil-kecil gitu ya. Pak Cuncun pasti bisa tahu itu. Nah sekarang petani kita lahannya kecil-kecil, kemudian kita mau dorong dia produksi. Negara lain sudah pakai mekanisasi. Kalau kita baru lempar traktor aja, penyewa traktor udah menjerit. Ini pemerintah kasih traktor kami tidak laku gitu ya. Kan di situ sewa juga. Jadi banyak sekali kompleksitas yang menurut saya Menteri Pertanian harus konsentrasi untuk ini. Jadi jangan masuk-masuk ke area Menteri Perdagangan gitu ya kira-kira. Tapi ya sudahlah, proses ini sudah terjadi dan kemudian banyak kasus yang harus kita pecahkan. Petani berlahan kecil ini mau macam apa gitu. Nah kemudian harga produksinya sendiri gitu untuk gabah. Kalau dari IRI melakukan survei, Indonesia itu tertinggi dibandingkan Cina, Filipina, apalagi Vietnam. Tinggi, produksi gabah kita itu udah tinggi. Diolah lagi jadi beras. Sudahlah tadi tanah sewanya paling tinggi kita di beberapa negara itu, tenaga kerja juga paling tinggi, diolah jadi beras, beras kita juga cukup tinggi. Tapi apakah mau disalahkan pedagang gitu ya? Kalau kita lihat komposisi produksi gabah itu sendiri sudah 53%. Nah sekarang saya kemudian melihat ada beberapa persoalan di dalam proses produksi. Tiba-tiba ketika kita sedang mencermati itu Bang Karni, adalah kasus PT Ibu ini ya. Sebetulnya kita bilang, oh itu bagian yang akan kita observe kemudian. Nah, ombudsman itu tidak boleh diam kalau ada satu case maladministrasi yang sudah mengganggu kepentingan publik luas. Karena mandat undang-undangnya begitu, kita harus melakukan investigasi proaktif. Tiba-tiba kita lihat harga saham jatuh. Kemudian kawan-kawan Pak Cuncun teriak-teriak dan lain sebagainya, kalau harga gabah itu kemudian harus jatuh lagi, petani rugi. Teman-teman yang punya penggilingan kasih informasi ke kita, kami akan mogok giling dan lain sebagainya. Kalau begini caranya lead meternya berarti kita sudah harus turun. Ombudsman, maka kita mulailah mengundang beberapa pihak gitu ya. Pertama PT Ibunya sendiri tentunya kami panggil, dan kemudian 4 jam saya cek itu prosesnya. Yang kedua lintas instansi kami undang, dari Kementan juga ada, dari beberapa. Dan ketiga kami mengundang dari kepolisian, Bareskrim. Pada saat itu Pak Agung juga datang. Kami mendengarkan saja apa yang terjadi, proses itu semua. Sampai tingkat itu kami melihat ada potensi maladministrasi atas 3 hal. Kenapa ombudsman kemudian turun. Pertama adalah pemberian informasi yang tidak akurat. Jangan dulu kita berspekulasi siapa dan lain sebagainya. Tapi kami melihat pada saat peristiwa tersebut terjadi pemberian informasi yang tidak akurat. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian kan mengamati secara keseluruhan untuk stabilitas harga ini. Ada beberapa titik juga yang ditemukan. Salah satu yang ditemukan adalah PT Ibu. Setelah ditemukan, saya cek juga, Pak Agung bilang kami sudah melakukan uji sampel terlebih dahulu, proses jalan. Ditemukanlah tempat peristiwa itu salah satunya di PT Ibu. Nah,
Kemudian dipasang polis line untuk mengamankan barang bukti itu. Sampai situ menurut saya tidak ada masalah. Standar kerja kawan-kawan di kepolisian. Tapi ketika kemudian dilakukan konferensi pers di situ, banyak informasi simpang siur, disitulah mulai Bang Karni. Nah, saya bersyukur pada saat teman-teman itu dipanggil, diundang ke ombudsman dari lintas instansi, semua bercerita apa adanya. Kami mendengar, dapat masukan, maka sampai pada kesimpulan yang kedua, potensi maladministrasi. Institusi pengawas yang ada tidak bekerja sebagaimana harusnya. Pak Susto tadi katakan bahwa memang harusnya masing-masing punya fungsi. Apa itu misalnya? Untuk lembaga yang memberikan izin ya tentunya dia harus mengawasi dong. Izin pangan segarnya dari siapa? Diawasi nggak? Gitu ya. Kemudian standarisasi ada BSN, lembaga sertifikasi produk. Bagaimana mereka mengawasi? Dilakukan nggak surveillance terhadap produk ini? Itu yang nanti kami akan lanjutkan dengan pemeriksaan. Kemudian BPOM, KPPU, kehadiran ketua KPPU di situ sebetulnya dalam fungsi apa? Yang ketiga, Presiden Jokowi kan waktu debat Pilpres dulu selalu menyatakan tentang TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Sekarang dia jadi presiden. Tim pengendali inflasi yang ada di Menko itu difungsikan nggak untuk stabilitas ini? Kami juga mau cek itu nanti gitu ya. Jadi banyak hal, termasuk Bulog dalam fungsi stabilisasinya. Beres. Kami undang dari teman-teman di kepolisian, bersyukur pada saat itu Pak Aridono turun, kita konferensi pers menyatakan itu bukan beras oplos, satu, clear. Jadi publik dapat informasi, satu. Menurut saya sangat membantu. Yang ketiga, kami melihat ada potensi maladministrasi, kok ada sebuah peraturan Menteri Perdagangan itu cepat berubah, yang di undang-undang tentang pangan dan undang-undang tentang kebijakan harga itu ada aturan bahwa pemerintah harus mengendalikan, memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan tentang harga, tapi di undang-undang pangan ditetapkan bahwa harga, pemerintah itu harus membuat harga pedoman yang kemudian diturunkan di Menteri Perdagangan namanya harga acuan. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 63 itu masih mengatakan bahwa harga acuan itu menjadi pedoman bagi Bulog. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 27 sudah mengatur tentang harga acuan bagi pelaku usaha swasta juga. Masuk nih sudah. Bukan patokan untuk pemerintah lagi Bang Karni. Saya lihat kok kita agak bergeser sedikit dari Korea Selatan sedikit ke Korea Utara nih. Jadi kami melihat seperti itu. Terakhir keluarlah peraturan Menteri Perdagangan nomor 47 yang kemudian menetapkan harga eceran tertinggi. Harga eceran tertinggi harus diacu oleh pelaku usaha swasta. Agak bahaya nih. Maka kami masukkan, tapi syukurnya pada saat kami mengumumkan kami akan melakukan regulatory audit terhadap peraturan tentang harga ini, 2 hari kemudian Pak Enggar Tiasto mencabut. Apalagi pada saat penggerbakan sebetulnya itu belum diundangkan gitu ya. Jadi walaupun demikian kami tetap akan menelusuri bagaimana pemerintah menyusun aturan-aturan ini. Ada cara-cara untuk menyusun aturan. Siapa saja yang harus dilibatkan, kelompok terdampak apakah dilibatkan atau tidak gitu ya. Itu yang kemudian nanti akan didalami oleh ombudsman. Nah, kemudian apa yang akan dilakukan oleh ombudsman setelah pleno kemarin kami tetapkan ini masuk tingkatnya jadi dugaan maladministrasi, maka kami mulai akan melakukan beberapa langkah pemeriksaan. Beberapa pihak akan dihubungi, ada yang akan dipanggil, ada yang akan dikunjungi. Nah, hari ini sebetulnya tim kami itu sudah melakukan hal tersebut. Besok Ketua KPPU juga akan dipanggil ke Ombudsman, tapi jangan membayangkan pemeriksaan di Ombudsman itu kayak interogasi, bukan begitu. Ombudsman itu melakukan pemeriksaan untuk mencari maladministrasi di mana dan rekomendasi untuk tindakan korektifnya apa. Kalau dia problemnya sistemik, maka kemudian rekomendasi perbaikan sistemiknya apa. Salah satu untuk meletakkan semua pihak ini berfungsi sebagaimana diminta oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi salah satu yang menjadi sasaran dari ombudsman itu bagaimana governance berfungsi dan kuat gitu ya. Apakah misalnya BSN sudah melakukan surveillance terhadap produknya PT Ibu? Kalau dia melakukan surveillance, apakah memang ada ketidaksesuaian?
apakah ada potensi unsur-unsur pidana di sana? Kalau memang ditemukan gejala seperti itu, apakah ada regulasi yang mengatur mereka harus mereport kepada kepolisian gitu ya? Nah, Bang Karni, saya tidak boleh bercerita terlalu banyak terhadap 3 aspek itu karena itu nanti tim yang akan bekerja, termasuk apa saja skopnya, teknisnya dan lain sebagainya, karena nanti saya ditegur bercerita terlalu banyak terhadap materi-materi yang akan menjadi aspek dari pemeriksaan. Kira-kira begitu, Bang. Baik. Yep. Walaupun sedikit, saya udah nangkap intinya. Sekarang, ya labelisasi ini saya ingin lebih clear dari para pakar. Pertama dari Pak Max Deyul Sola. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Pak Karni. Saya melihat ini dimulai dengan pembentukan daripada Satgas untuk melakukan supaya terjadi stabilisasi harga. Ini barangkali salah satu yang menyebabkan terjadinya situasi sekarang. Kedua adalah HPP. Pengertian HPP itu yang tidak dimengerti oleh semua pihak. HPP adalah instrumen untuk bulog, bukan untuk semua pembeli. Ini juga hal-hal yang saya lihat menyebabkan terjadi itu. Nah, yang ketiga, dari hasil kita kemarin rapat di Mendak, ternyata harga 5.000 tidak terjadi inflasi. Tidak terjadi lonjakan inflasi. Padahal selama ini kan teorinya Pak Saididu ya, kalau harga itu naik akan terjadi inflasi. Nah, dengan demikian sebenarnya HPP memang harus dikoreksi. Tetapi yang lebih masalah lagi adalah penetapan HET. Nah, di situ dia peran daripada standar nanti. Karena di situ disebutkan beras premium dan medium dihargai 9.000. Nah, padahal itu tidak bisa kita tetapkan dengan harga seperti itu. Nah, setelah kita kaji kemarin dengan teman-teman pengusaha, ternyata beras itu kita klasifikasikan tiga klasifikasi. Pertama adalah medium, kedua adalah premium, dan ketiga beras khusus. Ini yang harganya berbeda-beda nanti akan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Nah, saya melihat kunci daripada penetapan harga itu adalah standar. Kita selama ini tidak pernah menetapkan SNI sebagai standar untuk membeli beras. Pak Karni bisa lihat Permentan yang baru itu membuat lagi namanya premium 1, 2, 3, premium plus 1, saya lihat ini, itu menyimpang daripada SNI. Jadi tidak ada patokan kita untuk menetapkan SNI itu sebagai patokan untuk menetapkan harga. Padahal SNI itu kita bikin dengan seluruh masukan daripada stakeholder. Ada yang barangkali yang perlu dicermati oleh Bareskrim dan oleh kepolisian. Apabila SNI itu dianggap SNI kita itu direndahkan, kemudian di luar negeri itu medium namanya. Kalau kita misalnya premium itu dianggap kadar patahnya 25, kemarin ada 15, itu artinya adalah medium di luar negeri. Kalau ini masuk ke Indonesia, dianggap itu adalah premium di Indonesia karena di sana itu adalah medium. Berapa kerugian negara yang akan terjadi. Tapi untung ini tidak ada izin impor sekarang untuk premium. Nah, ini salah satu yang harus Nah, kembali kepada PT Ibu. Saya melihat di dalam kemasan itu hanya disebutkan SNI 2008 dan tidak ada klasifikasinya medium atau premium. Jadi dalam arti SNI itu kita tidak bisa mengatakan ini adalah salah kan gitu. Karena tidak disebutkan, kecuali kalau dia sebutkan di situ adalah premium
Kalau 2008 itu adalah 1. Itu yang 2015 menjadi premium. Tidak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, apa dasarnya kita mengatakan bahwa ini adalah salah. Ini dari segi standar. Oleh sebab itu, saya cek tadi ke LS Pro, karena di dalam SNI itu adalah yang memberikan adalah lembaga sertifikasi profesi yang dilakukan dalam hal ini oleh IPB. Nah, memang mereka mengatakan dari hasil uji itu ada yang kelas 2 dan ada yang 1. Nah, cuma dia nggak cantumkan di dalam label. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah salah. Ini dari segi standar. Nah, oleh sebab itu barangkali ke depan untuk penetapan harga dan kebijakan memang kita harus punya standar yang jelas. Karena antara standar yang kita bikin di BSN dengan beras 2015 itu adalah premium, kemudian medium 1, 2, dan 3. Tapi Permentan itu menetapkan lagi kelasnya yang berbeda. Nah, ini menyebabkan daripada standar akan menyebabkan harga yang berbeda. Itu barangkali ada hal-hal yang bisa saya tambahkan dari segi standar, Pak Karni. Kemudian saya melihat satu lagi, cuma sayang tadi nggak keluar dari Pak Ketua KPPU nih. Kita sudah rapat di KPPU bagaimana memendekkan mata rantai. Dan itu sudah dilakukan oleh Kemendak dengan sistem lelang. Tapi saya tadi nggak mendengar dari Pak Sarkawi bahwa untuk menata mata rantai ini adalah menggunakan sistem lelang. Dan ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada bulan Januari dengan Menteri Perekonomian dan Menteri Pertanian. Bagaimana memendekkan mata rantai ini dengan sistem lelang. Nah, ini barangkali yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi panjangnya mata rantai sehingga semuanya akan menjadi untung. Nah, terakhir Pak Karni, saya mengharapkan, karena saya di Dewan Beras juga Pak Karni, jadikanlah momentum ini untuk kita menata agribisnis perberasan ini dari hulu sampai ke hilir. Jadi jangan lagi, karena beras ini adalah politik, komoditi politik. Kalau ini dibiarkan, seperti kasus 97 kita jatuh adalah karena beras. 65 itu juga karena beras. Mungkin itu. Terima kasih Pak Karni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang Profesor Ardin Shah, IPB. Iya, baik. Terima kasih Bang Karni, pemirsa TV One. Kapasitas saya tentunya di IPB itu banyak ilmu. Saya sebagai guru besar ilmu gizi, juga ketua umum Pergizi Pangan Indonesia. Jadi sesuai dengan diskusi semula, saya lebih menyoroti tentang label gizinya. Sebelumnya berkaitan dengan label ini, bagi saya mencermati Undang-Undang Pangan, definisi pangan segar dan definisi pangan olahan, ini masih sumir memposisikan beras ini sebagai pangan segar. Karena apa? Karena mohon slide 1 ya, saya siapkan itu kutipan terhadap Undang-Undang Pangan. Kalau kita katakan ini pangan segar, padahal dia tidak siap dikonsumsi langsung beras ini. Kalau kita katakan dia tidak diolah, padahal dia diolah. Dan kalau kita katakan dia sebagai bahan baku untuk membuat yang lain, tapi untuk kasus beras ini sebagian besar pasti bukan untuk bahan baku, bukan untuk membuat rengginang, bukan untuk membuat ketupat, bukan untuk membuat lontong dan sebagainya sebagai intermediate atau untuk membuat cookies dan sebagainya. Jadi artinya apa? Bahwa di regulasi kita pun tidak tegas dan jelas membedakan pangan segar dan pangan olahan. Masih ada bolong-bolong yang bisa kita lihat bahwa beras ini bisa olahan, bisa dikatakan segar juga masih setengah tercakup di dalam Undang-Undang Pangan tadi. Itu yang pertama, karena ini kaitannya nanti tentang kaitannya dengan pelabelan. Siapa yang mengatur? Oke lah, sementara dianggap, meskipun tidak persis seperti Undang-Undang Pangan, dianggap pangan segar. Nah, di bawah pembinaan kewenangan katakan Kementerian Pertanian dan ada SNI dari BSN misalnya.
Nah, lagi-lagi tadi seperti Pak Alamsyah utarakan, ini kan harusnya ada proses setelah ada izin edar, ada proses bagaimana pengawasan yang dilakukan. Kalau dia pangan olahan yang tadi dikemas, ada lagi lembaga yang berwenang, Badan POM, jelas dengan peraturan-peraturan bagaimana itu menggunakan. Nah, jadi harusnya sebelum ada penggerbegan kan harusnya ada informasi tentang pengawasan, hey, ini kok tidak sesuai dengan izin edar dan SNI atau juga dengan Lispro tadi berkoordinasi sehingga yang kita alami sekarang mungkin nggak terjadi kalau itu dilakukan dengan baik dalam arti tata kelola dari sisi informasi yang baik dari sisi pengawasan tadi. Baiklah, ini sudah terjadi. Nah, memang tadinya kan kalau saya dapat informasi dari media dan kejelasan tadi mulai dari Pak Dirjen sampai tadi Satgas dan teman-teman yang lain ini kan tadi mulai dari soal dugaan gangguan ketahanan pangan, soal dugaan oplosan, dugaan menikmati subsidi, kemudian dugaan disparitas harga, kemudian dugaan salah guna cadangan pangan, cadangan beras. Juga saya dengar tadi, mohon diingatin lagi kalau saya khilaf, sampai tadi akhirnya ada juga isu tentang kartel atau oligopoli, dan yang terakhir mungkin inilah yang porsi saya, ada masalah di dalam memaknai label gizi. Kalau boleh slide saya tentang tabel kandungan gizi dan memaknainya tolong disampaikan. Di dalam yang jelas ini memang sukarela ya, berdasarkan aturan kan ini sukarela, tidak wajib. Tapi ketika dia cantumkan, betul tadi Bapak katakan bahwa ini adalah janji. Begitu dia cantumkan janji, janjinya benar apa tidak. Nah, di label itu ada klaim yang berkaitan bukan gizi, seperti tidak menggunakan pemutih, tidak menggunakan pewangi, tidak menggunakan pengawet. Nah, itu saya kira hasil pengawasan harusnya bisa membuktikan bahwa oh ini betul tidak, apakah diumumkan apa tidak ke masyarakat itu bagaimana sistem yang dikembangkan oleh pengawas. Tapi saya lihat dari sisi gizinya ya, next slide aja. Itu kan di dalam label gizi itu ada istilahnya informasi nilai gizi. Nah, karena ini dianggap menurut saya jadi banci statusnya karena menggunakan panduan Badan POM ya, peraturan Badan POM menggunakan informasi nilai gizi, padahal sementara tadi dianggap pangan segar, tapi dalam hal ini dianggap pangan olahan. Jadi karena tadi definisi di undang-undang tadi tidak bisa membedakan secara tegas. Lemak total misalnya dia sebut sini 0 gram. Bagaimana sih dapatnya persen AKG? Jadi AKG ini kan kebutuhan seseorang. Saya sangat setuju kalau persen AKG itu dicantumkan, bukan tidak dicantum karena itu mendidik. Kalau saya makan beras 100 gram dimasak jadi nasi 200 gram, sudah berapa banyak saya terpenuhi? Supaya saya tahu bahwa saya belum kelebihan, supaya saya tahu bahwa saya belum kekurangan. Jadi gunanya berapa persen kebutuhan tadi itu penting. Dan persen ini bukan persen hasil laboratorium per 100 gram. Nah, ini yang kalau saya baca di media massa misalnya disebutkan oleh salah satu lembaga, saya nggak sebutkan tapi ada hadir sekarang, bahwa karbohidrat yang kami temukan 81,45%, padahal di label disebut 25%. Nah, ini membandingkan apel dan jambu biji atau jeruk gitu ya, nggak bisa dibandingkan ini hasil kandungan per 100 gram yang bisa dinyatakan persen dengan persen yang 25% tercantum di sini, yang kalau oleh PT Ibu disebutkan 27% di produknya ya. Kalau saya hitung-hitung 25%. Jadi beda nggak bisa kita. Jadi saya anggap itulah khilaf aja lah. Khilaf juga siapa profesor juga bisa khilaf, siapapun bisa khilaf. Kalau khilaf bisa saling bermaafan selesai gitu kan ya. Tapi kan mungkin ada prosedur hukum lagi dan lain sebagainya yang harus dilewati. Nah, itu tadi bahwa itu nggak comparable. Dikatakan lagi misalnya kami menemukan kandungan protein 7,73 gram, 7,73 gram persen. Padahal ditulis di labelnya 14%. Itu bukan hal yang pantas untuk dibandingkan. Karena 14% yang ada di dalam label tadi dibandingkan terhadap
7 atau 8 gram protein di beras dibagi dengan jumlah yang dibutuhkan 60 gram sehari, dapatlah 14%. Jadi bukan langsung hasil laboratorium. Yang hasil laboratorium yang dari Lispro itu yang bagian tengah ini, yang 0 gram, 8 gram, 81 gram. Nah, belajar dari ini menurut saya memang bila tugas tim Satgas diteruskan atau barangkali saran dari tadi HKTI yang satu lagi, Bung Fadlizon, segera itu implementasi Badan Pangan Nasional sebagai amanat Undang-Undang Pangan. Maka perlu di sana ahli gizi juga menemani Satgas gitu ya, sehingga lain kali lebih meminimalkan kekhilafan. Mungkin khilaf masih bisa tadi, tapi meminimalkan khilaf paling tidak dalam memaknai label tadi perlu keberadaan seorang ahli gizi di sana, mau di hire tetap ataupun part time saya kira terserah. Jadi itu akan menyebabkan huru hara ini akan lebih bisa kita cegah lebih dari awal. Kemudian satu lagi dalam kaitannya perbedaan ya. Bahwa kalau kita hitung-hitung perbedaan itu bisa, misalnya tadi kalau saya hitung 27%, 25% itu kan bisa perbedaannya 5%, 7% ya. Dan di dalam kita menanam sesuatu, beda tanah tempat kita nanam, beda budidaya perlakuan, ada petani sini Cun ya, beda perlakuan yang kita berikan, itu kandungan gizinya bisa berbeda, sampai 15-20% itu masih bisa terjadi. Belum lagi perbedaan antar laboratorium, bisa jadi 1-3% beda antar laboratorium, tapi itu masih dianggap sebagai sesuatu yang bisa diterima begitu. Jadi perbedaan 5-10% angka menurut saya itu bisa jadi karena beras yang dianalisis dulu ya, tumbuhnya entah tahu di tempatnya di mana, di antah berantah, apakah di Pulau Jawa atau di Pulau Jawa, beda mungkin dengan sampel yang diambil oleh tim Satgas misalnya. Jadi saran saya ke depan perlunya harmonisasi dari berbagai legislasi, kebijakan yang mengatur ini. Kemudian saya mendukung tadi Bung Fadlizon, sudah lama kita menunggu sejak tahun 2012 Badan Pangan Nasional itu juga belum terwujud, yang harusnya juga ditentukan oleh Presiden dan dengan mungkin konsultasi dengan DPR. Sekian Pak. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita rehat dulu pemirsa.